Steal the room, now! Halo guys, balik lagi di channel Triple H Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film laga komedi yang berjudul Red Notice. Film ini dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Rosen Marshall Trober dan dibintangi oleh aktor ternama, di antaranya Danny Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, dan beberapa bintang ternama lainnya. Red Notice adalah sebuah film yang menceritakan tentang pencurian telur Mesir kuno yang dilakukan para pencuri jenius dan penipu cerdas yang merupakan most wanted criminal. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Dahulu kala, ketika Mark Antony jatuh cinta kepada Cleopatra, mereka berdua pun menjalin hubungan dan pada akhirnya mereka pun menikah. Di hari pernikahannya, Antony menghadiahkan 3 buah telur hias yang dipenuhi oleh permata. Orang-orang percaya bahwa telur itu hanyalah sebuah dongeng. Sampai pada akhirnya, 2 telur ditemukan oleh para arkeolog. Namun, telur ketiga menghilang jejak sampai saat ini. Telur pertama berada di sebuah museum ternama di negara Roma. Sedangkan telur kedua dilelang beberapa kali dan dibeli oleh seorang kolektor. Cerita dimulai di negara Roma di sebuah museum terkenal di mana telur pertama disimpan. Seorang agen FBI yang bernama John Hurtley bekerja sama dengan Interpol bernama Inspektur Dash. Ia mengetahui dari seorang informan bernama D. Bishop bahwa hari ini seorang pencuri kelas kakap akan mencuri telur Cleopatra di museum tersebut. John dan Dash beserta beberapa anggota Interpol lainnya datang ke museum tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dicurigai pencuri yang akan melakukan aksinya tersebut bernama Nolan yang merupakan top wanted pencuri benda-benda seni bernilai tinggi dan bersejarah. Sesampainya mereka di dalam museum, mereka pun langsung menuju tempat di mana telur emas itu diletakkan. Seorang petugas museum sedikit meragukan informasi yang diberikan oleh John dan ia yakin bahwa telurnya masih berada di tempatnya. Namun John berusaha untuk mencari tahu kebenarannya dan ia mengetahui dari Trosenor bahwa yang dihadapannya bukanlah telur yang asli. Karena telur Cleopatra yang asli terbuat dari emas dan seharusnya memancarkan radiasi ketika di-scan. Untuk membuktikan kebenarannya, kemudian John pun menyiram telur tersebut dengan sekaleng minuman bersoda dan seketika telur itu pun mencair. Melihat hal itu, Dash pun dengan cepat menyuruh semua anggotanya untuk mengamankan museum tersebut dan di saat pintu akan ditutup, seorang pria yang mencurigakan melarikan diri dari tempat tersebut. Melihat hal itu, John dan yang lainnya pun berusaha untuk mengejar pria tersebut. Begitu juga dengan Dash yang menginginkan pria itu. Dan ternyata pria itu adalah Nolan yang merupakan orang yang sangat mereka curigai. Nolan mencari jalan kabur dan memanfaatkan semua celah yang ia lihat. Aksi kejar-kejaran antara petugas yang berwajib dan penjahat terjadi di dalam museum tersebut. John terlihat hampir berhasil menangkapnya. Namun dengan kelincahan dirinya, Nolan masih dapat melarikan diri dari John. Beberapa petugas keamanan museum berusaha untuk menangkapnya. Namun dikarenakan Nolan cukup cerdik dan juga hebat, ia dapat membuat para petugas tersebut sedikit kewalahan untuk menangkapnya. John mampu mengecoh semua petugas di sana dan ia mampu melumpuhkan semua petugas tersebut. Sampai akhirnya Nolan pun terpojok dan John menodongkan senjata kepadanya. John meminta Nolan untuk menyerahkan diri dan menyerahkan telur yang ia curi. Namun Nolan menolak untuk ditangkap karena John tidak memperlihatkan rencananya sebagai agen FBI. John tidak berada di wilayah yuridiksinya. Mereka berdua pun terus berbincang dan karena merasa bahwa dirinya sedang sangat terpojok, Nolan mencoba untuk sedikit mengelabui John dengan berpura-pura akan menyerahkan telur tersebut. Namun di saat John lengah, Nolan berencana untuk melompat ke jendela yang ada di dekatnya dan akhirnya mereka berdua pun melompat keluar. Di sana, Nolan masih terus berusaha untuk melarikan diri dari John. Melihat Nolan yang berhasil menjauh darinya, John berusaha untuk terus mengejarnya. John pun melewati gedung tersebut dan membuat warung yang berada di sana mengalami kerusakan. Sementara itu, Nolan terlihat menggunakan sebuah sepeda motor untuk melarikan diri. Ketika John berusaha untuk mengejarnya menggunakan sebuah mobil, tiba-tiba mobil yang ia kendarai tertabrak dan Nolan pun berhasil melarikan diri.
Beberapa hari kemudian, Nolan pergi ke rumah persembunyiannya yang berada di Bali. Rumah tersebut berada di pulau terpencil yang jauh sekali dari keramaian. Sesampainya di sana, ia dengan tenang mengeluarkan telur tersebut sambil menikmati segelas minuman. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan keberadaan John yang ingin menangkapnya. Tak lama setelah itu, beberapa anggota Interpol dan Inspektur Dash juga muncul di tempat tersebut. John pun terkepung dan ia hanya bisa diam melihat hal itu. Telur itu pun segera diambil dari tangannya dan Nolan akan segera dikirim ke sebuah penjara untuk menjalani hukumannya. Setelah itu, John terlihat menghampiri Nolan dan karena John sudah menyelidiki Nolan sejak lama, ia pun menyebutkan beberapa fakta mengenai diri Nolan. Ia berkata kalau Nolan adalah anak tunggal. Ayahnya seorang polisi dan ibunya seorang profesor. Ia mulai mencuri saat masih berusia 8 tahun, bekerja sendiri dan setiap aksi yang dilakukannya hanyalah untuk menarik perhatian. Nolan selalu mengambil resiko dan kadang ingin tertangkap agar ia bisa melarikan diri hanya untuk membuktikan kalau ia adalah pencuri terhebat di dunia dan layak untuk dicintai oleh ayahnya. Yang kebetulan Nolan dan sang ayah memiliki cerita yang kurang bahagia. John berhasil menemukan Nolan karena ia mendapat informasi yang diberikan oleh The Bishop. Setelah itu Nolan pun diborgol dan ia dibawa ke dalam sebuah mobil untuk diamankan. Setelah berhasil mengamankan Nolan, mereka pun mengamankan telur hias tersebut dan telur itu disimpan di mobil yang lain. Dan ternyata salah seorang yang menyerupai anggota Interpol menukar telur tersebut. John berusaha untuk mengecek keadaan di belakang. Karena ia tidak menemukan apapun di sana, mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Dan ternyata orang yang menukar telur tersebut atau sering juga dikenal dengan inisial M. Film pun kembali ke Roma. Keesokan harinya, ketika John sedang minum di sebuah bar, Dash mendatanginya dan membawa telur hias Cleopatra. Mereka pun terlihat sedikit berbincang. Dash pun mengeluarkan telur itu dan tiba-tiba ia menjatuhkannya. Ternyata itu adalah sebuah telur palsu. Dash berkata bahwa John tidak terdaftar sebagai agen FBI. Ia juga menemukan kalau John memiliki akun di bank Swiss dengan nominal transfer 8 juta dolar tepat di hari telur itu dicuri. John berusaha menjelaskan kepada Dash bahwa ia tidak bersalah dan dirinya telah dijebak. Namun Dash tidak menanggapi perkataan John dan tiba-tiba John pun dikepung oleh anggota Interpol. John terlihat berusaha untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun Dash tidak mempercayai apa yang John katakan dan ia pun segera menyuruh anak buahnya untuk menangkap John. Kemudian John pun dibawa ke sebuah penjara yang berada di negara Rusia. Sebuah penjara yang berada di wilayah terpencil dan terisolasi dari keramaian. John terlihat dibawa ke sebuah sel dan di sana ia ditempatkan di sel yang sama dengan Nolan. Hal itu pun membuatnya sedikit terkejut. Mereka berdua sadar jika M lah yang merencanakan semua itu. Di saat mereka akan makan siang, Nolan memberitahu John barang siapa yang bisa membawa 3 telur kepada seorang bilioner di Mesir di hari pernikahan putrinya akan diberikan uang sejumlah 300 juta dolar. Namun John tidak yakin akan hal itu karena telur ketiga tidak pernah ditemukan. Di sana Nolan memberitahu kepada John bahwa seorang mafia Spanyol bernama Soto Fous memiliki telur kedua. Fous merupakan seorang yang sangat kejam dan suka mencekik musuhnya. Sekali dalam setahun, ia pasti mengadakan pesta topeng di rumahnya yang berada di Valencia. Dan Nolan juga mengetahui bahwa Fous menyimpan telur Cleopatra di dalam berangkasnya. Keesokan harinya, di saat mereka sedang bekerja, John mengajak Nolan untuk bekerja sama agar dapat menjebloskan M ke dalam penjara. Dengan begitu, John dapat memulihkan nama baiknya dan Nolan juga bisa kembali mendapatkan gelarnya sebagai pencuri nomor 1 di dunia. Tetapi Nolan masih mempertimbangkan hal tersebut, mengingat dirinya selalu bekerja sendirian. Dan di saat mereka sedang melakukan pekerjaannya sebagai napi, John terus menanyakan kepada Nolan agar ia mau bekerja sama dengannya dan mereka harus segera melarikan diri dari penjara ini esok pagi. Sampai pada akhirnya Nolan pun menyetujui tawaran dari John untuk bekerja sama. Mereka pun mempersiapkan rencana mereka untuk kabur dari sana dan mencuri telur kedua. Karena hubungan di antara mereka semakin dekat, Nolan pun bercerita tentang ayahnya. Nolan menceritakan kepada John ketika ia berusia 8 tahun, sang ayah menuduh dirinya mencuri jam miliknya. Tetapi Nolan tidak melakukan hal tersebut. Sang ayah berpikir kalau Nolan berbohong dan tidak lagi pernah berbicara kepadanya selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, ia melihat jam itu ada di pergelangan tangan ayahnya. Namun sang ayah tidak pernah meminta maaf kepada dirinya dan malah mengirim ia ke sekolah asrama. Mereka berdua terus berbincang dan di sana Nolan terlihat sedikit bersedih karena ia mengingat masa lalunya. Malam pun berlalu. Di suatu pagi, di saat mereka sedang melakukan
menyiapkan pekerjaan sebagai seorang napi, Nolan merencanakan sesuatu agar mereka dapat kabur dari penjara tersebut. Nolan memasukkan sebuah sabun mandi ke dalam nitro acid dan tak lama setelah itu, sebuah ledakan pun terjadi di sana. Setelah itu, mereka pun berusaha mengalahkan para penjaga satu persatu. Perkelahian pun terjadi di sana dan kerusuhan pun tak bisa terhindarkan. Kemudian Nolan pun membuka pintu dengan kunci yang ia dapatkan dari perkelahian John dengan napi saat itu. Di saat para penjaga tengah lengah, mereka berusaha untuk menuju ke suatu tempat. Mereka merobohkan sebuah tembok dengan batu kecil yang ia simpan sebelumnya. Namun penjara itu berada di sebuah pegunungan es yang sangat tinggi dan para penjaga yang lain mulai mengejar mereka. John dan Nolan berjalan perlahan di sisian tembok yang sempit dan di sana Nolan hampir saja terjatuh ke bawah. Dan di saat mereka hampir sampai di ujung tembok tersebut, John melihat sebuah heli dan ia berencana akan menggunakan heli itu untuk melarikan diri. Nolan segera pergi untuk mengendarai heli tersebut, sedangkan John berusaha menahan para penjaga yang menembakinya. Baku tembak pun terjadi di sana. Sementara itu, John terlihat sudah berhasil sampai ke dalam helikopter tersebut. Baku tembak masih terus terjadi. Dan Nolan berusaha untuk menghidupkan heli tersebut. Dan pada akhirnya, sebuah basoka ditembakkan ke arah John. Dan masih beruntungnya, John berhasil selamat dari tembakan tersebut. Di saat ia berhasil menghidupkan heli tersebut, Nolan langsung menyerang para sipir di sana dengan menembakinya menggunakan sebuah senapan mesin. Dan akhirnya John pun berhasil masuk ke dalam helikopter tersebut. Dan ketika situasi sudah aman, seorang sipir penjara kembali menembakkan sebuah basoka ke arah mereka. Untungnya, John dengan cepat membuka pintu heli tersebut dan mereka pun dapat menghindari tembakan tersebut. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil melarikan diri dari tempat itu. Di tempat lain, M berada di kantor milik Intel Analyst untuk menggunakan komputer miliknya agar ia tidak terlacak dan mengirim sebuah pesan kepada Dash. Ia memberitahu kalau John dan Nolan berhasil kabur dan akan segera mencuri telur kedua yang berada di kediaman Soto Foes besok malam. Mengetahui ada seseorang yang datang, M dengan cepat bersiap-siap dan di saat orang itu memasuki ruangan, M langsung melumpuhkannya. Setelah semua urusannya selesai, M melepaskan orang tersebut dan ia mengancamnya jika ia akan melaporkan semua perbuatannya. Sementara itu, Nolan dan John terlihat mendatangi seseorang yang dapat membantu mereka. Mereka pun mendapatkan bantuan dari teman lama Nolan. Dengan mengendarai sebuah private jet, mereka segera menuju ke Spanyol untuk mengambil telur kedua. Di tengah perjalanan menuju Spanyol, Nolan menjelaskan rencananya kepada John. Nolan berkata, para penjaga di rumah Foes dilengkapi dengan alarm sistem di setiap pergantian dan juga terdapat kamera di setiap sudut. Sedangkan di tempat penyimpanan telurnya terbuat dari titanium yang tidak bisa dibuka dan diledakkan, serta membutuhkan voice dan pengenalan wajah untuk membukanya. Dan Nolan memiliki alat untuk meniru suara dan wajah seseorang. Selain itu juga, mereka membutuhkan kode dari HP miliknya, beserta sidik jari Foes. Scene pun berpindah dan kali ini mereka sudah sampai di Valencia. Singkat cerita, mereka sudah berada di pesta tersebut. Untuk mengurangi kecurigaan, John menyamar sebagai tamu di pesta tersebut dan Nolan menyamar sebagai seorang pelayan. Mereka berdua pun bersiap dan akan segera meluncurkan aksinya. Di saat John telah berada di dalam pesta tersebut, ia melihat M yang juga berada di pesta yang sama. John yang marah langsung mendatangi M untuk membuat perhitungan kepadanya. Nolan mencoba untuk mencegah John karena bukan itu rencana mereka yang sebenarnya. Namun John tidak mau memperdulikan perkataan Nolan. M berusaha untuk pergi meninggalkannya. John pun langsung menyusulnya dan mereka pun berdansa agar M tidak melarikan diri. M juga menanyakan lokasi telur ketiga, tetapi John menjawab kalau Nolan merahasiakan hal itu dari dirinya. Di dalam dansa tersebut, mereka berdua terlihat banyak berbincang dan sepertinya John sangat ingin segera menangkap M. Tak lama setelah itu, Foes pun mendatangi mereka untuk mengajak M berdansa dengannya. John pun segera pergi dari tempat itu dan di sana ia berusaha untuk mengambil handphone milik Foes. Kemudian John pun memberitahu Nolan bahwa ia telah berhasil mendapatkan handphone milik Foes. Sementara itu Inspektur Dash juga terlihat berada di pesta tersebut. Ketika Foes sedang memberikan sambutannya, John dan Nolan pun segera memulai rencananya untuk mencuri telur kedua. Di sana mereka berusaha membawa sidik jari Foes yang berada di sebuah gelas dan dengan sengaja mereka mengganti gelas milik Foes dan menjatuhkan gelas tersebut. Ketika pengawas lengah, Nolan segera masuk untuk mengelabui kamera di tempat itu.
Sementara itu, Faust terlihat sangat bersemangat untuk memulai pesta yang akan segera dimulai. Setelah berhasil mempersiapkan semuanya, kemudian mereka mengatur langkah dan waktu agar tidak terlihat oleh penjaga yang sedang melakukan rotasi pergantian. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil masuk ke ruangan penyimpanan. Namun, gelas dengan sidik jari Faust terjatuh di sana. Nolan berusaha mencari sidik jari Faust dari pecahan gelas tersebut. Beruntungnya, Nolan berhasil menemukannya. Setelah itu, mereka segera memasukkan kode yang didapat dari handphone milik Faust. Lalu melakukan pengenalan wajah dan suara, dan akhirnya ruangan penyimpanan pun berhasil terbuka. Namun keberadaan mereka segera diketahui oleh para penjaga dan alarm pun diaktifkan. Di saat mereka akan masuk ke dalam brankas itu, tiba-tiba Dash datang dan menodongkan senjata kepada mereka. Melihat hal itu, John pun berusaha meyakinkan Dash kalau ia tidak bersalah. Lalu Dash meminta John membuktikan omongannya dan memintanya untuk memborgol Nolan. Namun John tidak melakukan itu. Dan mereka pun segera masuk ke tempat penyimpanan tersebut. Namun lagi-lagi ketika mereka sampai di sana, M sudah masuk terlebih dulu. Berada di sana mendahului mereka. Ia berhasil masuk dari pintu lain yang lebih mudah. John berusaha untuk menangkap M dan perkelahian yang seru pun terjadi di sana. Tidak hanya cantik, pintar dan licik, The Bishop juga lihai dalam pertarungan. Meskipun ia adalah seorang perempuan, ia terlihat mampu untuk menghadapi mereka berdua. Pertarungan pun terus berlanjut dan kali ini M bertarung menggunakan sebuah tongkat untuk menghadapi mereka. Sementara itu, seorang penjaga di sana memberitahu Faust bahwa telah terjadi pencurian di brankas miliknya. Setelah menghabiskan waktu yang cukup panjang, M pun berhasil memborgol keduanya. Dan tak lama setelah itu, Faust dan anak buahnya pun segera berdatangan untuk menangkap mereka. Dan ternyata M bekerja untuk Faust. It's a pleasure doing business with you. Oh, what the Esokan harinya, mereka terbangun di ruangan bawah tanah, sebuah lapangan matador. Faust berencana untuk menyiksa mereka berdua. Lalu M datang dan ia berusaha mendapatkan informasi dari Nolan tentang keberadaan telur ketiga. Ia kemudian menyetrum John agar Nolan memberitahu lokasi tersebut. John terlihat sangat menderita akan hal tersebut. Meskipun begitu, Nolan masih tidak ingin memberitahukan lokasi telur terakhir. Melihat usaha M tidak membuahkan hasil, Faust pun menghampiri John dan ia langsung mencekiknya. Dan pada akhirnya, Nolan tidak tega akan hal itu dan ia memberitahukan kepada mereka lokasi telur ketiga yang berada di Mesir. Nolan memberitahu bahwa telur itu berada di makam Cleopatra dan telur itu selama ini berada di sana. Lalu M dan Faust merayakan kemenangan mereka dan mereka pun minum bersama di sana. Faust dijanjikan akan mendapatkan keuntungan, namun ternyata minumannya telah diberi racun oleh M dan seketika ia pun jatuh pingsan. Setelah itu, M terlihat sangat bahagia dan ia mengejek mereka berdua. Kemudian ia pun segera membawa telur kedua dan ia pergi dari sana. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Faust kembali terbangun dan dengan pandangan yang kabur, ia berusaha menembak mereka. Beruntungnya, John berhasil melepaskan borgolnya dengan berencana meninggalkan Nolan sendirian di sana. Tetapi Nolan berkata kalau dia berbohong kepada M tentang lokasi telur ketiga dan untuk menangkap M, John membutuhkan bantuannya. Nolan pun memohon agar John membantu melepaskannya. Setelah itu, mereka pun berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun, ketika mereka keluar dari tempat itu, mereka berada tepat di tengah lapangan matador dengan banteng yang mengamuk. Sementara itu, di saat mereka akan kembali, Faust telah menunggu mereka di bawah tangga tersebut. Tak ada pilihan lain. Mereka harus bisa melarikan diri dari lapangan banteng tersebut. Di sana, Nolan berusaha untuk menenangkan John agar ia tidak berlari dari tempat itu. Karena jika ia berlari, sang banteng akan segera mengamuk dan mengejarnya. Setelah itu, mereka pun berlari sekuat tenaga menghindari kejaran banteng itu.
Dan mereka pun mendapatkan tepuk tangan dari para penonton karena mereka berhasil melarikan diri dari banteng di sana. Setelah itu, mereka berdua terlihat berada di sebuah gerbong kereta. Namun Nolan tidak mau mengatakan tentang lokasi telur ketiga berada. Hal itu membuat Nolan menjadi marah dan berusaha untuk melempar Nolan keluar kereta. Namun di sana, Nolan pasrah dengan apa yang akan John lakukan kepadanya. Dan pada akhirnya, John pun tidak bisa melakukan hal tersebut. Lalu John meminta agar Nolan menolong dirinya menangkap M agar ia dapat membersihkan namanya kembali, dan John berjanji ia akan menolong Nolan menjadi pencuri terhebat lagi. Mendengar ucapan John, Nolan pun menjadi sedikit luluh. Dan kemudian ia pun bercerita, pada akhir Perang Dunia Kedua, seorang asisten Hitler bernama Rudolf dikabarkan memiliki telur ketiga. Ia pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa 100 ton kargo bersamanya. Dan selama 70 tahun, pencuri harta karun arkeolog berusaha menemukan bunker milik Nazi yang hilang. Dan ayah Nolan termasuk orang yang ingin menemukan harta karun tersebut. Sampai suatu hari, Nolan menemukan jam tangan ayahnya. Jam tangan yang sama yang ia ceritakan sebelumnya. Lalu Nolan melempar jam tersebut dan ternyata jam itu adalah milik Rudolf dan di dalamnya terdapat lokasi penyimpanan telur ketiga. Singkat cerita, Nolan dan John segera menuju tempat tersebut yang berada di pedalaman hutan Argentina. Mereka pun terus memasuki hutan tersebut dan terus mencari keberadaan bunker milik Nazi yang diketahui berada di sana. Namun dikarenakan mereka tidak berhasil menemukannya, John pun marah kepada Nolan dan ia pun merobek peta dan melempar kompas miliknya. Dan karena hal itu, mereka pun tanpa sengaja mendengar suara logam di bawah kaki mereka. Setelah digali, ternyata bunker milik Nazi itu berada di sana. Mereka pun segera membukanya. Setelah itu, mereka berusaha memasuki ruangan tersebut. Setelah berhasil memasuki ruangan itu, mereka mencoba menarik sebuah tuas untuk menerangi tempat itu. Setelah itu, Nolan segera mengeluarkan jam milik ayahnya yang sudah ia perbaiki, yang merupakan kunci untuk membuka ruangan harta milik Nazi. Dan seketika, pintu ruangan pun terbuka. Mereka semua sangat terkejut dengan semua harta karun yang ada di dalam ruangan itu. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berharga dan juga sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dan terakhir, telur ketiga Cleopatra pun berhasil ditemukan di sana. Namun di saat mereka sedang merayakan hal itu, tiba-tiba M pun berada di sana dan ia langsung menodongkan senjata kepada mereka. M mengatakan bahwa ia sengaja mengikuti Nolan ke tempat tersebut. Kemudian ia pun meminta kepada Nolan untuk menyerahkan telur tersebut kepada dirinya. Dan di saat Nolan akan memberikan telurnya, tiba-tiba Inspektur Dash juga muncul dan langsung menembaki mereka semua. Baku tembak pun terjadi di sana. How are we gonna get out of here? It ain't going up the stairs. Dan mereka pun menggunakan mobil yang ada di sana untuk berusaha melarikan diri. Tak mau melepaskan mereka begitu saja, Dash dan anak buahnya pun menggunakan mobil-mobil yang ada di sana. Dan mereka pun berusaha untuk mengejar Nolan. Pengejaran seru pun berlangsung di dalam terowongan. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi di sana. Dash berusaha menangkap mereka semua dan sebaliknya, Nolan berusaha kabur dengan membawa telur ketiga. Setelah pertarungan sengit, ia pun berhasil mendapatkan telurnya. Namun ia terpaksa harus meloncat ke dalam sebuah sungai.
Nolan berhasil selamat, tetapi ia tidak melihat John dan ia sangat mengkhawatirkannya. Nolan pun berusaha untuk mencarinya. Tiba-tiba, Bond muncul dalam keadaan baik-baik saja dan ia mengetahui kalau Nolan lebih memilih dirinya daripada telur tersebut. Tidak lama kemudian, M keluar dari dalam air. Nolan berkata dirinya telah menang dan M telah kalah darinya dan ia telah menantikan hal itu sejak lama. Terlebih lagi, John akan segera memasukkan M ke dalam penjara. Ketika John akan memborgol M, tiba-tiba mereka berdua malah berciuman di depan Nolan. Dan seketika Nolan pun sadar jika John telah menipunya selama ini. Ternyata mereka berdua adalah The Bishop karena terdapat dua menteri dalam sebuah catur. Mendengar hal tersebut, Nolan merasa sangat terpukul dan dengan berat hati ia menyerahkan telur ketiganya. Nolan diborgol dan ditinggal di sana sendirian. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra disatukan dan dijadikan sebuah hadiah pernikahan anak bilioner di Mesir. Dan pesta pernikahan itu terlihat sangat luar biasa. John dan M pun menerima bayaran mereka. Namun momen kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dash dan anak buahnya segera datang dan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab di tempat tersebut. Sedangkan The Bishop berhasil kabur. John dan M menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar yang sangat mewah. Di saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba Nolan berada di sana dan memberikan mereka kejutan. Ia ditangkap oleh Dash dan berhasil melarikan diri ketika ia dikirimkan ke penjara. Lalu untuk membalas perbuatan mereka, Nolan memberitahu Dash lokasi penyimpanan uang mereka dari hasil menjual telur tersebut. Rekening John dan M pun mulai dibekukan. Dengan begitu, sekarang mereka menjadi seri. Lalu Nolan menawarkan pekerjaan lain yang lebih besar. Dan jika mereka menolak, Nolan berkata akan menyerahkan mereka kepada inspektur yang sedang menuju ke lokasi mereka. Karena tidak memiliki pilihan lain, John dan M pun setuju untuk bekerja sama dengannya. Ketika Dash dan anak buahnya hampir sampai, mereka sudah pergi dari sana. Mereka pun dicap sebagai Red Notice atau kriminal yang paling berbahaya. Dan film pun selesai. Gimana, seru banget kan cerita ini teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!